review terhadap target-target pertumbuhan tentu kita review selalu ya. Akan tetapi kalau pemerintah itu tidak hanya fokus terhadap angka pertumbuhan, apakah 5,0, apakah 5,3 ya. Tapi yang kami pastikan adalah pembangunan tersebut berkelanjutan dan inklusif. Jadi di saat terjadi shock seperti ini, yang dipastikan pertama adalah pertama inklusif. Jadi orang-orang yang terkena dampak dari ini lebih besar, contohnya daerah-daerah pariwisata pasti akan terkena dampak lebih besar, itu kita berikan stimulus lebih dulu untuk setidaknya mengurangi beban dari shock yang dialami akibat corona tersebut terhadap perekonomian daerah masing-masing. Seperti yang sudah kemarin di-mention begitu ya sebelum kita suspek adanya corona. Nah kalau kita bicara mengenai manajemen krisis, semua akhirnya harus menghadapi situasional yang mungkin atau yang tidak mungkin terjadi begitu ya. Tapi manajemen krisis apa yang sudah disiapkan mungkin dari Kementerian Keuangan sendiri terkait dengan hal-hal yang kita nggak berharap ini akan menjadi worse ya, buruk begitu ya, karena sudah antisipasinya di Indonesia ibaratnya nih sudah punya waktu banyak karena kan melihat yang terjadi di negara lain dulu baru terkena ke Indonesia. Seperti apa Mbak Maisita? Jadi kalau kita lihat market expectation ini kan akan berhenti kurang lebihnya summer ya, mudah-mudahan coronanya ya. Kemudian dampak ekonomi tidak mungkin langsung berhenti, dampak ekonomi pasti ada 1 atau 2 kuartal tetap terganggu. Jadi artinya dalam 1 tahun ini akan terganggu. Nah, akan tetapi dalam manajemen ekonomi kita juga harus hati-hati melihat, contohnya di financial sector ya. Kalau Anda perhatikan, memang setiap ada berita negatif atau kejadian negatif, tentu financial sector langsung bereaksi negatif. Tapi juga begitu ada berita positif, reboundnya relatif cepat. Kebalikannya dengan real sector, baik konsumsi maupun investasi. Waktu terkena dampak negatif, turunnya juga pelan-pelan, tapi nanti kemudian naiknya juga pelan-pelan, tapi dampaknya tidak akan seabrupt financial market. Nah, jadi kita di pemerintah itu melakukan 2 hal tersebut. Di satu sisi dari segi reformasi ekonomi strukturalnya tetap kita pertahankan karena kita memang mau growth itu di atas 5% tentu saja di atas potential growth kita. Kemudian di sisi lain di financial sector kita memastikan bahwa kepercayaan confidence pasar terhadap Indonesia itu tetap baik gitu. Karena secara umum investor pasti panik terhadap semua negara, tidak hanya terhadap aset financial Indonesia, akan tetapi kita menjaga supaya secara relatif Indonesia itu tetap baik di antara peer group yang menjadi saingan kita. Gitu. Ada persiapan kan ini kalau dilihat dari semester 1 2020 ini kan banyak banget sebenarnya agendanya. Kalau dilihat kita nanti juga akan ada puasa, lebaran di mana tingkat konsumsinya juga akan lebih tinggi dan itu semua ditaruhnya adalah di semester 1 lagi. Ada lagi begitu ya, COVID-19 ditambah lagi begitu di sini dengan berbagai macam gejolak. Mungkin kalau dilihat short, middle ataupun long gitu ya, jangka pendek menengah panjang ini akan seperti apa Mbak Maisita? Nah sebetulnya yang tadi disampaikan kalau semua misalnya lebaran terjadi di first half biasanya kan itu menjadi stimulus pertumbuhan. Ya kan. Memang pemerintah harus membantu arus mudik dan lain sebagainya, tapi itu kami melihatnya dari segi ekonomi sebagai sesuatu yang baik karena menstimulus ekonomi. Akan tetapi dalam kondisi yang ada lebaran, kemudian nanti di third quarter ada pilkada serentak, itu di tahun ini ada isu negatif. Jadi yang kedua hal ini sebenarnya positif for growth di short run, yang ini negatif for growth di short run. Tapi kita berharap kalau corona memang selesai seperti diharapkan pasar di sekitar summer, maka dampak corona itu akan hilang lah dalam setahun ke depan. Dalam setahun ini, cost-nya hanya di setahun ini. Akan tetapi yang perlu kita lanjutkan adalah bagaimana kita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memang tinggi gitu, regardless of ada corona atau tidak, memang harus dikejar supaya lebih tinggi daripada pertumbuhan potensial kita di 5%.